Dan saya sudah mendapatkan surat kuasa resmi dari yang bersangkutan. Jadi saya bukan ilegal kayak yayasannya Novi ya. Kalau Novi yayasannya ilegal ya teman. Belum punya izin ya teman-teman ya. Jadi dia sebagai yayasan ilegal. Ya, yayasan ilegal teman-teman. Sekarang nih seluruh dunia nih nyerang Alvin Lim nih ya. Nggak Hotman, nggak Rizky Sitohang, nggak Jos, nggak siapa namanya Novi, nggak juga si Deddy Corbuzier. Semua udah nyerang saya teman-teman ya. Jadi mereka menyerang karena saya membantu Agus yang miskin. Harusnya koreksi diri lah ya. Saya bantu orang-orang kaya kemarin itu nggak ada yang serang-serang saya sampai seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat ya ini akan menjadi yang terakhir ya. Saya tidak akan mundur dari kuasa hukumnya Agus kecuali Agus mencabut kuasa hukum saya. Itu hal yang terpisah teman-teman ya. Tapi kalau dia nggak cabut saya nggak akan mundur. Saya tidak pernah menyerah dan saya tidak pernah takut akan resiko apapun ya. Silakan Novi mau laporin saya silakan. Hotman Paris mau laporin saya silakan ya. Kalau perlu nih ya, denger ya, seluruh Indonesia, lu lapor, lu bikin laporan ke Polda, ke Mabes, seluruh Indonesia, masing-masing orang satu, nggak apa-apa. Lu bikin 200 juta laporan di sana, ya di Indonesia, ya di Mabes, di Polri, lu bikin 200 juta laporan, gitu. Supaya gue masuk Guinness Book of Record. Kalau cuma 1212, mah terlalu dikit lah, ya. Lu bilang sama Hotman tuh di situ, kan. Orang dia banyak katanya, dia orang kaya ya teman-teman. Jadi sekali lagi Alvin tidak takut akan laporan polisi dari Hotman. Alvin gak akan takut laporan polisi dari Novi. Alvin gak akan takut sama siapapun dalam menjalankan tugas. Karena apa yang saya lakukan, apa yang perbuat, apa yang saya katakan adalah apa yang saya lakukan di dalam beracara. Ya. Saya lakukan itu sebagai kuasa hukumnya si Agus ya, dan saya sudah mendapatkan surat kuasa resmi dari yang bersangkutan. Jadi saya bukan ilegal kayak yayasannya Novi ya. Kalau Novi yayasannya ilegal ya teman-teman ya. Ini sudah ada video, saya kasih lihat nanti videonya teman-teman ya di awal podcast ini. Teman-teman lihat bagaimana ya Ibu Dirjen di Kementerian Sosial sudah bilang bahwa Novi itu nggak terdaftar. Ini ya teman-temannya ingat ya. Novi itu nggak punya izin. Novi itu udah ditegur. Itu adalah ilegal. Novi itu udah dikasih penyuluhan. Itu yang dia sebut ya. Sudah dipanggil, sudah diklarifikasi, dan dia sampai saat ini tetap yayasannya belum punya izin, teman-teman ya. Belum punya izin ya teman-teman ya. Jadi dia sebagai yayasan ilegal ya, yayasan ilegal teman-teman ya. Sedangkan saya lawyer, ijazah saya jelas ya, kartu anggota saya jelas, KTA, berita acara sumpah saya jelas sebagai lawyer. Jadi saya punya persyaratan tentang lawyer tuh legal teman-teman ya. Beda sama yayasan Novi, yayasan ilegal ya. Inilah teman-teman ya perbedaan antara orang taat hukum dan orang tidak taat hukum. Tapi saya bingung masyarakat tuh kenapa ya yang nggak taat hukum justru dibela sama dia, dibela mati-matian ya. Ini sih menurut teman-teman yang mau melucu menurut pribadi aku. Saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman. Dan mungkin ini harusnya sebagai bahan pertimbangan dan introspeksi diri bagi diri kita sendiri. Pihak masing-masing kita harusnya melakukan introspeksi diri. Begitu juga kepada beliau Bapak Alvin Lim yang terhormat. Harusnya Bapak juga introspeksi diri dong. Harusnya timbul pertanyaan pada diri sendiri. Kenapa bisa banyak orang yang tidak suka dengan perbuatan Bapak yang akhir-akhir ini? Apa yang Anda utarakan itu termasuk bagian di dalamnya yang mungkin tidak suka dengan perbuatan Anda, termasuk Deddy Corbuzier, Hotman Paris, Purnawirawan Irjen Sitohang. Artinya Anda harus periksa diri dahulu, periksa hati Anda, periksa pola pikir Anda, apakah sudah sampai kebenaran yang sebenar-benarnya yang Anda bela ini, yang Anda mati-matian membela klien Anda itu. Harusnya pada kejadian peristiwa ini, Bapak Alvin Lim memberikan suatu pemahaman yang benar-benar pemahaman untuk
menyelesaikan perkara, bukan untuk menantang orang. Logikanya bahwa apa yang Anda sampaikan saat ini pun tidak masuk dalam logika kami, termasuk saya. Nggak mungkin seluruh rakyat Indonesia ini akan melaporkan Anda. Untuk apa buat mereka? Apa yang Anda sampaikan ini dulu harusnya filter ketika Anda menyebut bahwa jika boleh ataupun kalau boleh seluruh rakyat Indonesia laporkan saya. Berarti termasuk presiden, termasuk menteri, termasuk DPR, termasuk pihak kepolisian. Bayangkan ketika sampai 271 jiwa orang akan melaporkan Anda di pihak kepolisian. Bagaimana mungkin itu logika kita? Bagaimana cara pihak kepolisian menganalisis kasus itu? Bagaimana cara pihak kepolisian, pihak pemerintahan akan menelusuri kasus dengan laporan diri Anda sebanyak itu? Apakah itu masuk logika? Tentu itu tidak masuk logika, Bapak Al-Philip. Itu menurut statement saya, dan ini adalah fakta yang saya sebutkan. Selanjutnya, ketika Anda saat ini mengatakan bahwa Yayasan Novi ini adalah merupakan yayasan ilegal, itu jelas Anda sampaikan dan sambil memperagakan sesuatu hal yang mengatakan ilegal. Dan ini lucu loh menurutku. Alah, apabila benar yang Anda sampaikan bahwa ada suatu keputusan ataupun ada suatu percakapan dengan Menteri Sosial ataupun Dirjen Menteri Sosial atau Irjen yang tak kamu sebut tadi, harusnya pihak Menteri Sosial memberikan klarifikasi ini. Apabila juga ini benar bahwa Yayasan Novi ini ilegal, berarti kita dibutakan selama ini dong. Dan harusnya Novi segera memberikan klarifikasi. Novi harusnya segera membantah. Dan juga Menteri Sosial, tolong dong, engkau sampaikan kepada publik, engkau sampaikan kepada kami, apakah Yayasan Novi itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Al-Philip adalah merupakan yayasan ilegal, yang jelas-jelas dia sebut adalah ilegal. Tolong Menteri Sosial jadilah perantara kepada seluruh kami di Indonesia ini, agar nanti di kemudian hari tidak terjebak kami untuk memberikan suatu donatur melalui Yayasan Novi ataupun semua donasi melalui Yayasan Novi apabila memang benar itu adalah yayasan ilegal. Kepada kita semua, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Philip menjadi perhatian kita semua loh. Jika memang ini benar, berarti ini harus dibongkar faktanya semua oleh pihak Menteri Sosial. Sampaikan kepada publik, jangan kalian biarkan dong. Menteri Sosial, ini kalian harus pasti mendengar dengan apa yang saya sampaikan ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Philip. Segera turun dong, berikan klarifikasi. Kok kalian sengaja diam-diam aja? Berarti selama ini apabila yang disampaikan oleh Al-Philip ini, berarti ada dong yang disembunyikan kepada kami pihak publik ini. Dan kenapa Menteri Sosial tidak menyebutkan bahwa itu Yayasan Novi adalah yayasan ilegal, tidak mempunyai izin sebagaimana diutarakan Bapak Al-Philip pada saat bagaimana Novi datang kepada pihak Menteri Sosial pada saat pertemuan perdamaian antara Farhad Abbas dan Denny Sumarko? Kenapa tidak di situ disampaikan bahwa ini yayasan tidak mempunyai legalitas, ilegal? Saat ini Bapak Al-Philip telah jelas menyebut, ini bukan suatu pertanyaan ya Bapak Al-Philip, tapi itu jelas pernyataan Anda bahwa ini Yayasan Novi adalah yayasan ilegal. Dan apa mungkin Yayasan Novi ini ilegal? Menurut aku, nggak mungkin Menteri Sosial membiarkan ketika memang itu ilegal. Harusnya dari dahulu Menteri Sosial telah segera bergerak. Kenapa harus ada pembiaran di dalamnya? Seakan banyak yang tertipu di dalamnya apabila itu benar yang disampaikan oleh Anda. Dan nggak mungkin banyak juga orang yang akan memberikan donasi apabila itu dari dahulu disampaikan bahwa ini yayasan adalah ilegal. Dan nggak mungkin juga Novi akan bertahan pada yayasan yang ilegal. Itu logika saya menurutku. Dan semua keputusan ini harus kita kembalikan kepada Menteri Sosial. Yang disampaikan oleh Al-Philip itu harus dipertanggungjawabkan, baik perbuatan hukum ataupun perbuatan yang mempertanggungjawabkan terkait. Apabila itu bukan ataupun iya, harus dipertanggungjawabkan oleh Bapak Al-Philip dan juga Menteri Sosial. Harus mempertanggungjawabkan ketika kenapa Anda membiarkan selama ini apabila ada yayasan yang ilegal, kenapa Anda membiarkan, wahai engkau Menteri Sosial. Tetapi kami yakin dan percaya selama ini apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan ini bukan suatu framing dalam media sosial bahwa Yayasan Novi itu benar-benar legal. Dan hal ini saya sampaikan bahwa kita seluruh netizen, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Philip menurut aku suatu perbandingan pola pikir kita, membuka hati kita bahwa siapa yang salah, siapa yang benar kali ini. Apabila Yayasan Novi juga ilegal, harus dapat ditindak secara hukum. Apabila juga bahwa Yayasan Novi itu
adalah adanya legalitas di dalamnya, mempunyai lisensi terhadap yayasan tersebut, Al-Film harus ditindak pidana secara hukum karena itu fitnah. Ini jelas saya sampaikan bahwa Menteri Sosial juga harus ikut turun tangan menegur seseorang apabila yang disampaikannya itu salah, dan segera Menteri Sosial mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya polemik di seluruh rakyat Indonesia terhadap donasi selanjutnya nantinya. Jadi itulah teman-teman yang saya sampaikan, bahwa ini adalah suatu perhatian kita dengan perkataan Bapak Al-Film. Apabila itu yayasannya ilegal dan apabila juga legal, Bapak Al-Film harus dapat mempertanggungjawabkan. Itu menurut logika saya. Sekian.